Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak soleh dan solehat kelas 4 yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pelajaran TIK. Ya. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik. Pada materi hari ini kita akan melanjutkan, namun sebelumnya Bapak akan sedikit mengulang pelajaran sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya urutan yang minggu lalu adalah kita sampai di sini kalau tidak salah ya, mengetik dokumen. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Menentukan jarak spasi, mengatur paragraf, menulis huruf kapital, menghapus kesalahan tulis, jarak antar kata ya. Terus juga kalau tidak salah kemarin sebelumnya itu pengaturan awal ya. Pengaturan awal, membuat dokumen, mengatur ukuran yang digunakan, mengatur margin, ya top, bottom, left, ya margin atas, kanan, kiri, bawah. Terus tampilan lembar kerja, seperti misal ukuran kertas, itu juga diperhatikan. Nah, ini adalah untuk menyimpan dokumen, ya file, menyimpan dokumen. Misalkan ini file ini kita save as, lalu ketik nama dan save. Nah ini yang mungkin kita lewat ya. Untuk mencetak dokumen, apa saja sih yang harus diperhatikan? Pertama adalah, misalkan ini sebuah lembar kerja yang sudah kita buat. Ya, sebelum kita mau mencetak dokumen, pastikan dulu apakah printernya dalam keadaan baik. Lalu yang kedua, apakah printer sudah terhubung dengan perangkat komputer atau laptop? Apakah printer dalam keadaan menyala? Perhatikan, sudah kita nyalakan, tekan tombol on atau belum ya. Biasanya ada lampu hijau. Nah, kembali lagi di nomor 2 nih, yang sering terlewat biasanya adalah kita menghubungkan kabel ya antara komputer dengan printer dengan perangkat komputer dengan kabel USB. Ini suka terlewat pada saat kita mau print, kok tidak cetak. Oh, ternyata apa? Kabelnya belum terhubung. Ya. Nah, juga kertas nih. Apakah kertasnya sudah tersedia pada tempatnya? Dan perhatikan lagi ya, ukuran kertas ya. Bila kita mau print misalkan nanti A4, F4, nah jangan salah menempatkan ukuran kertas. Misalnya kita memang di sini sudah membuatnya di kertas, mengetiknya dengan kertas size apa di sini, misal letter ya. Nah, berarti nanti kertas untuk di printnya juga letter. Dan juga untuk pada saat kita mau print, ya, saat kita mau print itu diperhatikan nih di sini ya. Ini dia. Kertasnya sudah sesuai apa belum? Kertasnya ukurannya sudah sesuai apa belum? Itu harus diperhatikan. Dan juga kita bisa masuk nih ke dalam printer properties. Ya. Nah, ini ya ukuran kertasnya. Nah, ini berarti ini belum nih. Ini di letter di sini nanti ya. Tapi di sini ada nggak letter atau tidak? Kalau ini di sini tidak apa? Nanti pas di sininya ya diperhatikan. Lalu ini berwarna atau hitam putih, skala abu-abu itu hitam putih. Nah, ini dia jenis kertasnya. Ada beberapa printer mungkin yang kita harus klik ini dulu nih, propertiesnya. Ini adalah printer yang terhubung, properties ini. Kalau kita menggunakan kertas biasa, berarti gunakan kertas standar. Tapi kalau kita mau menggunakan kertas yang memang mencetak warna, nah di sini ada pilihannya, yang mengkilap atau yang tidak mengkilap ya, photo paper. Kita harus perhatikan karena jangan sampai pada saat kita mau ngeprint dengan kertas biasa tapi di sini settingannya bukan kertas standar, melainkan misalkan di sini inkjet kualitas foto. Nah, pastinya nanti apa,
hasilnya satu tidak maksimal dan lama, ya ngeprintnya lebih lama, gitu ya. Tadi untuk mengeprint. Nah, selanjutnya adalah menyimpan dokumen dengan nama lain. Menyimpan dokumen dengan nama lain, manfaatnya apa sih? Jadi gini, kadang-kadang kita perlu menyimpan dokumen yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Apa gunanya? Nah, kita ingin jadikan dokumen cadangan. Ya, kita ingin membuat duplikatnya, dokumen cadangan. Jadi jika dokumen yang satu terhapus, kita masih mempunyai salinannya, gitu ya. Nah, cara untuk menyimpan dokumen dengan nama lain yaitu dengan menggunakan perintah save as. Nah, langkah-langkahnya, kalau di keyboard kita bisa langsung tekan F12, ya, F12. Nah, ini kebetulan di laptop ini ada fitur yang berbeda ya. Biasanya menggunakan kalau di laptop itu tekan dulu tombol Fn. Nah, Fn di bagian bawah, lalu pencet F12 baru muncul. Tapi kalau di CPU di rumah, CPU komputer biasa, komputer rumahan atau itu dipencet F12, keyboardnya muncul seperti ini. Nah, lihat nih di sini ya. Save as. Nah, kalau di laptop tekan Fn dan tombol F12. Tuh. Nah, ini adalah dokumen yang aslinya. Nih, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini dia. Bab 3, pembuatan dokumen A3 Word. Lalu, kita membuat cadangannya. Ya, membuat cadangannya berarti kita bisa klik di sini File, Save As. Nah, kalau di sini dia akan mencari foldernya dulu. Nah, dengan cara ringkasnya apa? Kita langsung aja di sini F12. Jadi apa? Filenya ada di yang sudah kita buka, filenya ada di folder TIK kelas 4. Ini nama filenya, file name, nama file. Nah, kita mungkin mau buat nama yang sama. Ya, membuat nama yang sama. Ketik dulu nama barunya apa. Misalkan di sini ini tetap dengan nama yang sama, tapi kita di sini buat tambahan, misal koma dengan apa? Copy 1. Ya. Jadi ini nama tambahannya kita bisa terserah kalian mau namanya apa, tapi disarankan tetap dengan nama yang sama. Cuma ada tambahan pembeda ya. Ini copy 1. Baru kita save. Nah, ini dia adalah file yang tadi, hanya saja dia sudah otomatis akan menyimpan di file cadangan, yaitu di file cadangan, di file copy 1. Ini. Bukan lagi yang nama filenya bukan lagi yang ini ya, yang A3, tapi sudah ini adalah yang kita buka adalah kopian dari yang tadi, hanya saja ini yang sudah tersimpannya di copy 1. Seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kita akan tambahkan dulu nih buat contoh nih. Kita tambahkan apa ya di sini? Misalkan di sini kita asal tulis dulu. Lihat. Ini yang tersimpan adalah namanya ini. Nah, saat kita ini. Kalau kita back, misalkan back. Kalau kita back otomatis ini yang terakhir tersimpan. Save. Sekarang kita buka ya. Tadi adalah filenya pembuatan dokumen ini A1. Nah, ini dia. Nah, bab pembuatan dokumen A3 nih, dia nih. Ini yang sebelumnya, yang pertama kali aslinya. Kalau kita klik buka ya, opennya with ini masih utuh. Nah, ini adalah yang sudah ada penambahannya. Kita buka ya. Lihat bedanya.
Nah, itu ya. Ada penambahan. Jadi file yang asli yang sebelumnya kita mengetik atau kita membuat perubahan, kita buat salinannya gitu. Itu manfaatnya. Jadi untuk membuat cadangan dari yang asli sama yang sudah kita ada rubahan. Yang asli yang sebelumnya maksudnya ya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik ya. Nah, untuk menutup file, masuk menutup file itu ini 6. Kita sekarang masuk ke menutup file. Menutup file. Nah, otomatis lihat. Ini kode lambang ini ada otomatis dia akan nantikan sejajar. Ini masuk ke menutup file. Menutup file bagian 6. Menutup file, kita bisa langsung seperti tadi, langsung ke close. Kalau di close langsung akan muncul tadi mau di save atau tidak save. Tekan untuk file. Bisa kita dari sini ya langsung close. Sama itu untuk file. Jadi memang kalau di Microsoft itu ada beberapa yang intinya pekerjaannya sama, tapi bisa dilakukan dengan lebih dari satu cara. Untuk mematikan komputer, yang bab 7 ini, bagian 7, yaitu mematikan komputer. Mematikan komputer juga harus benar. Nah, jika kita mematikan seperti matikan lampu, misalnya tombol on off, itu akan membuat rusak, lebih mudah rusak komputernya ya, entah dari hardware ataupun sistemnya. Jadi langkahnya mematikan komputer juga harus diperhatikan. Setelah kita menutup, misalnya oke, ini kita save, lalu ini kita keluar dulu ya. Kita biasakan keluar dulu, mengeluarkan semua yang dokumen-dokumen atau aplikasi yang sudah kita buka. Biasanya akan muncul di sini nih, yang masih ada masih terbuka akan muncul di sini. Setelah itu baru kita klik start. Nah, ini pilihannya ya, shutdown. Bapak rasa ini sudah biasa kalian lakukan ya, tapi mungkin ada yang lupa main tekan tombol power. Nah, itu tidak boleh. Nah, baik ya, untuk materi ini cukup sekian. Nah, semoga Allah mudahkan untuk memahaminya. Tidak ada tugas ya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.